kasih untuk saudara Yusuf yang telah menyampaikan materi pertama. Semoga kita semua bisa memahaminya. Langsung saja kita ke materi kedua yang akan disampaikan oleh Pak Ustadz Jaja. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Terlebih dahulu saya panjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dugi kepada kita semua yang tunduk dan taat kepada ajaran mantennya. Masyaallah muslimin yang berbahagia, saya akan membawakan terhadap anak, terhadap orang tua. Oleh orang tua yang melahirkan kita, karena kita orang tua merupakan sumber menjadi sebab kita hadir menghirup udara segar di alam nan tanah ini. Hakikatnya adalah orang tua kita yang melahirkan kita sampai kita usia dewasa. Para hadirin yang berbahagia, sebenarnya kewajiban orang tua terhadap anak itu dari kecil kita sudah memberi tauladan kepada anaknya. Baru saja kita lahir, anak itu kita disebut umpamanya dia itu dengan sebutan au hakem, itu istilah bahasa Sunda, au hakem. Bahkan sebenarnya bukan au hakem, itu Allah langgeng. Dan bahasa orang tua bicaranya itu hampir disalahkan. Au hakem, au hakem. Kalau anak sedang umumnya sedang bahagia, kesana kemari mengatakan au hakem, bukan au hakem, tapi Allah langgeng, Allah langgeng. Jadi harus benar memberi contoh kepada anak itu, jangan disalah gunakan. Karena doa orang tua itu apa kata bahasa daerah mah saucap nyata, saat itu metu saucap nyata. Jadi lamun disalahkan, jadi istilahnya jangan disalah-salahkan. Jadi kita harus benar bicara itu orang tua kepada anak. Di waktu kecil kita baca hau hakeng itu salah. Dan waktu itu juga di waktu ditimbang, timbangannya itu jangan diberi yang tidak benar.
umpamanya nenggung gerak gede gerak sekolah ke Bandung tuh gerak bisa panjang kunjung ka mamah jeung ka bapak sareng ka indung. Sebenarnya doanya itu harus benar, mendoakan itu dengan bacaan sholawat tuh, supaya anak itu meresap bacaan Asmaul Husna. Itu banyak bacaan-bacaan yang bersikap keagamaan gitu. Jadi jangan disalah-salahkan mendoakan kepada anak yang kecil itu, karena kewajiban orang tua itu sampai merintahkan belajar. Nah, belajarlah sholat. Kalau orang tuanya tidak memberi contoh kepada anaknya, anaknya juga tidak akan bisa mengikuti jejak orang tua. Apa sebabnya? Sebab bagaimana orang tuanya. Kalau orang tuanya diam saja, bagaimana? Anak-anak sholat. Jadi kita harus diberi contoh. Seperti guru. Guru itu, yang nama guru itu harus ditiru kelakuan guru itu terhadap anak didiknya. Kalau tidak bisa, karena kewajiban orang tua yang paling dekat kepada anak itu ialah ibu. Yang paling dekat. Sebab setiap harinya ibu yang mengurus anaknya, yang mendidik anaknya, yang memberi contoh anaknya. Karena bapak itu sudah umpamanya mencari nafkah, kerja itu, apakah kerja ke sawah, ke pasar dan sebagainya. Banyaklah pekerjaan suami itu. Tapi yang paling dekat itu harus mendidik itu anak ibunya kepada anaknya. Maka Allah merintahkan dengan kata-kata yang baik, kata-kata yang sopan, yang lemah lembut. Kita harus dirangkul anak itu, karena jangan disalahkan. Karena kita emosi, wah si anak si bodoh. Jadi itu kata-kata yang tidak benar. Anak soleh, anak pinter, anak aset. Jadi jangan disalah-salahkan bicara orang tua kepada anaknya. Sebab tadi juga dengan orang tua itu mustajab, selalu dikabul sama Allah. Kalau dia doakan, ya anak, anaki, dia itu supaya pintar, supaya soleh, pergi di sekolah itu jangan melawan kepada guru dan sebagainya, harus taat dan tunduk kepada guru. Sebab yang paling utama mendidik itu orang tua, yang paling lama mendidik itu kepada anaknya itu orang tua. Apa sebabnya? Kalau tidak bisa diserahkan. Kalau usia sebelum dewasa itu ke PAUD, ke pendidikan usia dini, ke SD, ke madrasah, yang karena tidak bisa mendidiknya. Tapi jangan diandalkan saja kepada sekolah, karena waktu sekolah itu hanya sedikit waktunya. Itu pengalaman saya waktu mengajar, hanya 40 menit dikasih pendidikan agama. Hanya 40 menit. Yang paling banyak itu pendidikan umum. Pendidikan agama itu hanya 40 menit sampai sekarang. 1 jam pelajaran itu hanya 40 menit. Kalau anaknya yang itu tidak rajin mendengarkan gurunya, silakan. Apa sebabnya? Karena waktunya sedikit. Yang paling banyak itu waktu di rumah, di belajar sama ibunya, sama orang tuanya. Makanya dia itu harus taat kepada orang tua.
atau kepada guru di sekolah, sebab di sekolah itu waktunya sedikit. Yang paling banyak itu di rumah, maka disebut belajar di rumah itu yang disebut madrasatul ula, pendidikan yang awal. Pendidikan yang awal, orang tua mendidik anaknya supaya menjadi soleh. Tuh, makanya di dalam keterangan usul fikih, kalau sudah usia 7 tahun wajib diperintah sholat. Tuh, bagi siapa pahalanya itu? Bagi orang tua. Baru 3 tahun sudah belajar sholat, belajar puasa, belajar membaca Al-Quran dan sebagainya. Pahalanya itu buat orang tua, bukan untuk orang lain, buat orang tua, karena masih belum balik. Kalau sudah balik, buat sendirinya, karena tanggung jawab ibu itu sampai balik. Hanya mengetahui saja. Kalau sudah balik juga, apakah itu wajib merintahkannya kepada anaknya kalau tak suka menjalankan ibadah dan sebagainya. Yang terutama itu wajib diperintah sholat itu usia 7 tahun, itu wajib diperintah. Pahalanya itu mengalir buat orang tuanya.